Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, di mana pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, dan pembelajaran 1 ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang hewan. Kalau di subtema 1 kita belajar tentang tumbuhan sahabatku. Nah, di subtema 2 ini, di pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang hewan adalah sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti ketika kita belajar tentang subtema 2 ini, di pembelajaran 1 ini nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Apakah kamu penyayang hewan? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, dari ketiga pertanyaan ini akan dapat jawaban setelah kita mempelajari subtema 2 ini, dari pembelajaran 1 sampai ke pembelajaran 6. Nah, untuk pembelajaran 1 ini dimulai dari halaman 62 sampai halaman 73 ya. Dimana di pembelajaran awal ini kita akan mempelajari tentang hewan-hewan yang hidup di negara Asia Tenggara. Bahkan sebagian hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara ini di beberapa negara anggota ASEAN ada yang dijadikan sebagai makanan, ada yang dijadikan sebagai simbol negara, atau bahkan dijadikan sebagai binatang peliharaan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hewan-hewan yang hidup di negara-negara ASEAN di Asia Tenggara ini, kamu bisa melihat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan.
Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, demikianlah tayangan video tentang hewan-hewan yang hidup di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan tersebut, sekarang kalian silahkan lihat di halaman 63. Nah, di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu bisakah kamu menemukan hewan yang hidup di Asia Tenggara selain yang ada di buku tema ini. Nah, setelah kalian mengetahui dari tayangan tersebut atau dari sumber pelajaran yang lainnya, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 63 ini. Kemudian kita masuk ke halaman 64. Nah, di halaman 64 ini dijelaskan atau kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Kalau sebelumnya di subtema 1 kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, nah di subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian saksikan tayangan berikut ini. Hai, Assalamualaikum. Di video kita kali ini akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Simak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya, agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif, yang kedua dengan cara vegetatif. Apa ya perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Terjadi apabila sel dari spesies jantan berkembang dengan sel dari spesies betina. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ovipar. Yang kedua, vivipar. Yang ketiga, ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, dan bebek. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Contohnya sapi, kuda, dan harimau. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular, kadal, dan buaya. Baik siswa-siswi kelas 6, setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, sekarang kalian diharapkan mampu untuk mengerjakan tugas yang ada di halaman 64 dan di halaman 66. Kemudian kita akan memasuki halaman 67. Dari halaman 67 sampai halaman 70, di situ kalian atau kita akan belajar bersama-sama mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
atau di kawasan di setiap negara-negara anggota ASEAN yang terkait dengan kondisi geografis di setiap negara tersebut. Kalian silahkan baca ya potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN dari mulai negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, setelah kalian membaca semua yang terdapat di halaman tadi, kalian nanti akan mengerjakan tugas yang ada di halaman 71. Disediakan diagram pen. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan tugas di halaman 71, kita masuk ke halaman 72. Nah, untuk halaman 72 cukup kalian baca saja. Setelah kalian baca, kemudian kalian masuk ke halaman 73. Nah, di halaman 73 ini, di situ kalian silahkan untuk menuliskan ya jawaban kalian dari pertanyaan yang ada di halaman tersebut. Ya, kalian isi semuanya. Yang di situ ada ayo renungkan. Nah, kalian merefleksikan pelajaran yang telah kalian pelajari selama 1 hari ini. Kemudian kalian tulis di situ pernyataan kalian. Kemudian juga di bawahnya berikutnya itu ada kerjasama dengan orang tua. Nah, kalian silakan diskusi dengan orang tua kalian, kalian bertanya jawab dengan kedua orang tua kalian, kemudian kalian tulis pendapat kalian, jawaban kalian di bawahnya. Demikian untuk hari ini kita sudah selesai untuk pembelajaran 1. Bapak harap kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang perlu diingat, yang pertama, tetap semangat dalam belajar. Yang kedua, jangan lupa mandi di pagi hari, kemudian sarapan di pagi hari, dan memakai seragam putih merah hari ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa di dalam setiap melaksanakan aktivitas, baik sebelum belajar atau sebelum melaksanakan kegiatan yang lainnya. Dan tutup juga dengan membaca doa setelah kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Selamat mengerjakan, tetap optimis, walaupun kita jauh tapi dekat di hati ya. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.